Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, yakni kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang penuh misteri. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah diberikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusa muridnya menyusuri kembali jalan yang mereka lalui tadi, sampailah keduanya pada batu itu yang pernah mereka jadikan tempat istirahat. Di sana mereka, yakni Musa dan Yusa, mendapatkan seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Ialah Nabi Khidir yang berselimut dengan kain putih bersih. Menurut Sa'id bin Jubair, kain putih itu menutupi leher sampai dengan kakinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Nabi Khidir ialah orang yang mendapat ilmu langsung dari Allah. Yang ilmu itu tidak diberikan kepada Musa, sebagaimana Allah juga telah menganugerahkan suatu ilmu kepada Nabi Musa yang tidak diberikan kepada Nabi Khidir. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, ayat 66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pertemuan langsung antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan Nabi Musa menyatakan maksudnya kepada Nabi Khidir, yaitu untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa memberi salam kepada Nabi Khidir, kemudian berkata kepadanya, saya adalah Musa. Dan Nabi Khidir bertanya, Musa dari Bani Israel? Musa menjawab, iya benar. Maka Nabi Khidir memberi hormat kepadanya, seraya berkata, apa keperluanmu datang kemari? Nabi Musa kemudian menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikuti Nabi Khidir dengan maksud supaya Nabi Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Khidir, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat ke-67. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang artinya, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kata Nabi Khidir, kalau Musa mengikuti aku, kamu tidak akan sanggup sabar. Kenapa tidak akan sanggup sabar? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi Nabi Khidir sudah menyatakan bahwa jika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, maka Nabi Musa tidak akan sabar.
Karena Nabi Musa tidak tahu tentang apa yang ingin nanti saya lakukan. Karena ilmu itu memang tidak diberikan kepada Nabi Musa, tetapi hanya diberikan kepada Nabi Khidir. Dalam ayat ini, Nabi Khidir menjawab pertanyaan Nabi Musa sebagai berikut. Hai Musa, kamu tidak akan dapat sabar dalam menyertaiku. Karena saya memiliki ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku, yang kamu telah mengetahuinya, dan kamu memiliki ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu, yang aku tidak mengetahuinya. Kemampuan Al-Khidir meramalkan sikap Nabi Musa kalau sampai menyertainya adalah berdasar ilmu laduni yang telah beliau terima dari Tuhan di samping ilmu anbiya yang dimilikinya. Jadi dengan ilmu laduninya, Nabi Khidir mengatakan bahwa ketika Nabi Musa mau mengikuti aku, maka kamu tidak akan sabar. Dilanjutkan dengan ayat ke-68. Qala satajiduni insyaallahu sabirau wala a'silaka amro. Yang artinya, dan bagaimana Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan. Kata Nabi Musa, insya Allah saya akan sabar. Saya akan ikuti terus engkau wahai Nabi Khidir, dan saya akan sabar terhadap apa yang saya saksikan dari engkau. Karena memang aku datang kepada engkau untuk belajar, untuk mencari hikmah. Karena itu maka aku akan terus sabar mengikutinya. Kemudian ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Kata Nabi Khidir, boleh kalau kamu mau mengikuti aku, tapi kamu harus sabar. Kamu tidak boleh bertanya tentang sesuatu pun, sesuatu apapun kepadaku. Apabila engkau menyaksikan aku melakukan sesuatu perbuatan, apapun yang aku lakukan, kamu harus diam. Kamu jangan bertanya apapun. Kamu jangan mengomentari apapun. Intinya kamu harus diam, sabar dalam diam. Itulah permintaan dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dalam hal ini, Nabi Khidir dapat menerima Musa dengan pesan, jika kamu wahai Nabi Musa berjalan bersama aku, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan dan tentang rahasianya, sehingga aku sendiri akan menerangkan kepadamu duduk persoalannya. Jangan kamu menegurku terhadap sesuatu perbuatan itu yang tidak dapat kau benarkan, hingga aku sendiri yang mulai menyebutnya untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya. Seru sekali. Karena persyaratan dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa jangan komen apapun. Nabi Musa harus diam. Jangan bertanya apapun sampai aku menerangkan tentang apa yang aku lakukan. Sekalipun yang aku lakukan itu bertentangan menurutmu, jangan berkata apapun. Diam saja. Apakah mampu Nabi Musa sabar dengan cara diam, tidak mengomentari apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Padahal nanti akan seru sekali ceritanya. Nabi Khidir melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang apabila disaksikan oleh Nabi Musa, tentu Nabi Musa tidak akan sabar dan Nabi Musa akan terus bertanya, Inilah sebuah ujian kepada orang sekelas Nabi Musa, orang selepel Nabi Musa yang menghadapi sesuatu, terutama
ada perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan hatinya, dengan syariatnya, mampukah Nabi Musa diam? Sebab diam di sini bagi Nabi Musa adalah sebuah permintaan dari sang guru atau dari orang yang diikuti, yakni Nabi Khidir. Mari kita ikuti kisah selanjutnya, tentu akan seru karena pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir benar-benar penuh dengan misteri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.